Semoga virusnya hilang. Takutnya nggak bisa belajar, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa gereja, juga nggak bisa kemana-mana. Itu ya artinya corona. Harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, tetap cuci tangan, juga tetap mandi supaya nggak ada corona. Itu artinya corona. Aku pengen coronanya hilang. Tapi coronanya hilang, aku bisa ke mall, hotel, juga bisa belajar, ke sekolah, gereja. Pak Jokowi suruh Pak Polisi berpatroli buat polisi tanya apakah semua orang sehat. Doain Pak Jokowi supaya sehat, biar Pak Jokowi bisa melihat apa ada corona, apa ada sakit gitu. Berarti Pak Jokowi buat Pak Jokowi sehat-sehat aja, nggak kena corona. Juga berkata coronanya akan hilang karena kita bisa jalan-jalan, Tuhan, bisa belajar, bisa ke gereja. Tuhan berkati di dinamis supaya bela kepada Tuhan hari amin. Hey guys, jangan lupa like channel ini. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Dik dari Grab daerah Kalibata. Ya nampaknya ini ya sulit sekali kalau untuk nyari express atau food ya, karena kan Grab bag-nya kan udah nggak ada ya, jadi sangat sulit sekali lah nyari rezeki untuk sekarang ini. Ya harapan saya sih biar pemerintah bisa ngeliat ke kita orang lah gitu, orang yang paling bawah ini ya kan, bantuan apalah gitu ya kan, buat rekan-rekan ojol semua ya, Grab maupun Gojek, tetap semangat, kita nyari duit, seberapa besar kecilnya uang tetap kita harus memperjuangin anak istri gitu ya kan. Ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa cepat teratasi masalah virus ini dan kita kembali normal lagi seperti semula. Namaku Bu Yayan, profesi jualan aneka gorengan sama bulan puasa. Tapi sebelum bulan puasa jualan nasi kuning sama aneka ayam bakar. Pingin uang hasil 50.000 tuh susahnya minta ampun, dari pagi nyampe malam. Kadang nasi kuning cuma satu, kadang enggak sama sekali. Buat pemerintah, pejabat yang adil aja. Nah, jangan dikasih ini enggak, sama-sama kena dampak corona. Aku doain biar cepet selesai corona itu, yang kena corona mudah-mudahan yang masih di rumah sakit cepet sehat, cepet pulih, kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan terlalu ditakutin. Yang penting kita waspada, jaga diri, jaga kebersihan. Buat para medisnya semangat, karena dia kan istilahnya kerja nggak ada siang nggak ada malam, semangat pada sehat terus. Omset juga turun sih, kan emang orang nggak buat wah emang kan dari pendapatan banyak orang pada bagian lebih milih yang lebih penting gitu, ibaratnya pokok. Emang kalau pelarangan buat apa sih ada buat dari sektor yang diutamakan gitu. Jadi tapi kalau lebih paling nggak ya karena itu nggak usah ya, kayaknya cuma berdaya aja. Kalau dipikir-pikir kayak sih hambar aja gitu, rasanya biasa Jakarta orang Jakarta sepi, jadi cuman emang sepi enak juga, cuma ya kemana-mana juga nggak bisa, karena kayak berangkat
satu ya tutup diri ya kayak terasa gitu-gitu aja gitu, mau gimana lagi tapi kan corona ini nggak bisa tebak sebabnya ya jalan gitu ya kan negoknya corona itu kayak ya emang kayak badai ya mungkin pasti ya adalah waktunya nanti berakhir di kampus di sini kita nggak jalan aja. Nama saya Kelana Putra Supir Aqua. Nama saya Yogi Saputra. Tetap di rumah, jaga diri, keluar pakai masker gitu. Pokoknya tetap semangat yang kena dampak corona. Tetap jaga kesehatan, kalau mau keluar pakai masker. Pokoknya tetap berhati-hati lah. Ya mudah-mudahan biar cepet hilang, biar yang di sini bisa pulang semua, bisa mudah dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Saya Elsiana Yohan, pendiri daripada GMDM. Tanggapan saya mengenai pandemi COVID-19 ini, bahwa pandemi ini tidak hanya menjadi bencana bagi bangsa kita, tapi bencana internasional. Semuanya menanggung akibat yang sama. Sebab itu apa yang harus kita lakukan tidak lain adalah dua hal, berdoa dan juga stay safe dan stay healthy. Patuhi PSBB yang telah diambil pemerintah sebagai sebuah kebijakan nasional, dan saya percaya kita semuanya akan bisa melewati bencana ini dengan tetap menang. Indonesia pasti bangkit dan kembali bersinar. Merdeka. Nama saya Pak Ian, salah satu pedagang goreng-gorengan dan pedagang bakar, goreng bakwan dan sebagainya dan lain-lain. Kalau hari-hari biasa, ya boleh dikatakan sepi banget. Jangan sembako katanya ada, tapi bukti sampai sekarang belum ada. Katanya yang mau dikasih tuh yang kontrak-kontrak, tapi kan enggak. Tapi kalau kita beli hasil ini aja, beli hasil jualan ini, sebenarnya ya istilahnya buat mencukupi anak istri. Mudah-mudahan corona hilang lah, jangan sampai ada lagi pandemi ini, biar orang-orang bisa belajar. Untuk yang kena corona, diusahain jangan mengeluh, lawan corona, jangan sampai kita itu takut sama corona. Semuanya orang yang sakit corona semoga cepat sembuh, yang tadinya di PHK semoga dia dapat pekerjaan lagi, jaga kesehatan, dia jaga pola makan juga, dan jangan lupa cuci tangan. Ya dampaknya semua ya Mas, usaha juga berkurang. Ibaratnya ya dampaknya dalam ekonomi ya jadi berkurang, biaya hidup semakin nambah, ekonomi kemasukan semakin berkurang karena dampak corona. Ya semoga corona ini cepat hilang di dunia ini, semoga kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Semuanya saudara-saudaraku semua harus optimis, yakin bahwa kita bisa. Yang punya usaha tetap jangan ibaratnya ngedon ya. Kita selalu semangat, optimis, percaya Tuhan pasti akan memberi jalan untuk kita semua untuk mendapatkan rezeki. Ekonomi bisa normal seperti sebelum-sebelumnya, kita semakin sukses, tambah maju usaha kita. Kita tetap semangat, optimis, dan yakin. Salam sehati. Saudara, pandemi corona sedang mewabah di seluruh dunia, bahkan termasuk di negeri kita, Indonesia. Jangan takut untuk melawan corona. Kita bisa mengalahkan COVID-19 bersama-sama. Saya percaya pemerintah sudah mengkaji bersama para ahli di dunia bagaimana cara memutus penyebaran rantai corona ini. Sebab itu, kita selalu ada di rumah, stay at home, dan jangan lupa pakai masker kemana-mana saja kita pergi. Tetap jaga kesehatan kita, rajinlah mencuci tangan, berdoalah supaya kita dijauhkan terpapar dari virus COVID-19 atau corona ini. Tetap selalu sehat, Indonesia bangkit, Indonesia menang, merdeka! Teman-teman, nama saya Michael dari Skozie Jakarta. Saya mau nyampaikan di masa pandemik seperti ini kita harus tetap tenang, kuat, dan jangan menyerah. Untuk teman-teman yang masa sulit, semuanya pasti akan berlalu. Untuk kalian harus tetap semangat.
Halo teman-teman, nama saya Glory, profesi saya seorang musisi, juga ngiringin beberapa penyanyi. Apa dampak dari corona sebenarnya ya, khususnya untuk kami ini sebagai seorang musisi ya. Ya tidak ada yang terkecuali ya, semuanya terdampak saat ini. Satu hal yang saya dapat pelajaran dari corona ini adalah ya, di bawah kolong langit ini nggak ada yang abadi sebenarnya. Semuanya satu kali kena dampak seperti ini semuanya tiarap semuanya, dan tidak ada yang bisa berbangga diri dalam situasi seperti ini, termasuk di profesi saya sebagai musik. Dan ya saya rasa itu semua keadaan yang sangat berat ya buat kita semua. Saya nggak bisa munafik, saya mengatakan bahwa ini hidup saya yang pertama kali ngalamin seperti ini, baru kali ini. Nggak nyangka gitu bisa sampai harus di rumah, ditahan di rumah ya. Sedangkan tiap hari kita harus beraktivitas, dan itu berpengaruh bagi pendapatan kita. Tidak munafik ya, saya pun mengalami penurunan dari segi ekonomi. Tapi yang saya ingin bilang buat teman-teman bahwa menghadapi ujian yang dibutuhkan adalah sebenarnya ketenangan, nggak stres, nggak panik apalagi. Karena kalau misalnya kita berpikiran seperti itu ya, kita nggak bisa melewati ini dengan baik. Ya untuk saat ini kita nggak perlu untuk gengsi lagi. Diperlukan adalah ya hidup harus tetap berjalan. Dengan karantina ini kita memiliki banyak waktu untuk bisa mengeksplor, mengupgrade diri lagi lebih baik lagi. Saya berdoa buat kita semua bisa melewati ini dengan baik. Tuhan pasti akan menolong dan memelihara kita semua. Tetap sehat semuanya. Sampai ketemu ketika corona ini berakhir. Nama saya Catur dari Purworejo, Jawa Tengah. Profesi saya sebagai ojek online. Mungkin kalau kita ngomongin semua ya, buat kesemuanya sih mungkin istilahnya kita perekonomian kita sih anjlok. Cuma kan dari kita masing-masing kan beda-beda rezeki, beda orang kan gitu Mas. Cuma kalau saya sendiri sih alhamdulillah masih stabil lah, walaupun istilahnya tadinya anggap aja 70 sekarang 50 gitu. Kalau saya sih goyahnya nggak terlalu parah gitu loh kalau saya. Kalau dari pemerintah itu menurut saya itu apa ya, kurang penanganannya buat ke bawahnya. Soalnya saya dapat info dari yang di kampung sendiri, soalnya saya kan sering bakti sosial juga di kampung ya. Salah satu puskesmas di kecamatan saya itu APD aja masih kurang. Yang di kabupaten juga RSUD juga dia masih terlalu APD-nya itu terlalu minim lah. Tetap standby di rumah, jangan kemana-mana. Lebih baik kita istilahnya menyendiri sebentar lah, paling juga kita mungkin sebulan 2 bulan juga nanti sudah kelar. Jadi pokoknya kita tetap semangat, tetap waspada, jaga kebersihan, tidak lupa cuci tangan, pakai masker, sarung tangan gitu. Jadi ya pengennya sih kita maksudnya corona ini cepat-cepat berakhir lah. Maksudnya syukur-syukur sebelum Lebaran itu juga udah hilang, jadi kita bisa pulang kampung itu. Dan saya Udin, saya usaha bengkel ini setiap harinya di bengkel. Selama corona ini luar biasa dampaknya, luar biasa banget dampaknya, pengaruhnya luar biasa banget. Omset setiap bulannya, setiap harinya pun menurun drastis. Ya semoga aja cepat berlalu dalam kondisi apalagi sekarang umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Cepat-cepatlah berlalu coronanya dan segera hilanglah dari muka bumi ini untuk seluruh Indonesia. Kepada pemerintah itu hanya pengen segera tuntaskanlah masalah ini, dan pada warga-warganya supaya tetap tertib dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan dan jaga jarak sesama kita masing-masing, jaga jarak supaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Kawan-kawan yang mengalami dampak seperti ini, mengalami apa yang saya alami sekarang ini, tetap semangat, jangan putus asa, lawan COVID-19 dengan diri kita sendiri, dengan kita semangat, dengan menjaga kesehatan kita sendiri, dan tetap waspada, tetap semangat. Merdeka, salam sehati. Saya Jeffrey Tambayong, Ketua Umum Bakornas GMDM Garda Mencegah dan Mengobati, dan Ketua Umum FOKAN, Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba.
melihat situasi tentang COVID-19 yang semakin mengganas di seluruh dunia ini, termasuk di negara yang kita sayangi, kita cintai, NKRI ini, Indonesia ini, saya berharap menghimbau untuk kita terus dukung program pemerintah, termasuk selalu pakai masker kemanapun pergi, dan dimanapun kalian berada, yang punya tujuan untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini, sehingga secepatnya Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Dan oleh sebab itu, selaku warga negara Indonesia yang baik, kita terus dukung Bapak Presiden, Pak Jokowi, kita dukung Pak Ma'ruf Amin, kita dukung Pak Doni Monardo, kita dukung semua tim yang terlibat, baik itu para dokter, suster bidan, TNI, Polri, para relawan, dan para donatur-donatur yang sudah menyumbangkan tenaga, uang, dana untuk menanggung beban bersama untuk Indonesia bisa bebas dari virus COVID-19. Saya percaya kalau kita bersatu hati, maka Indonesia segera bersih COVID-19. Merdeka, merdeka, merdeka. Buat teman-teman, jangan takut, jangan merasa dan tetap semangat, walaupun sekarang di Indonesia lagi virus corona, tapi saya hanya mendoakan semoga virus corona ini cepat berakhir, dan teman-teman juga selalu menjaga kesehatannya. Terus kita juga tetap ikutin yang sudah dihimbaukan sama pemerintah, yaitu harus diikutin teman-teman. Selalu jaga kesehatan buat semuanya dan tetap semangat. Dari 100% pelanggan itu paling 25% yang datang. Efeknya ya susah, cuman ya alhamdulillah sih akhir-akhir ini agak begini. Semoga cepat ya cara penanganannya itu yang tepat. Misalkan kayak ada parpos-parpos itu ya, harusnya disurvei ulang lagi, gak usah pakai survei dia datang ke masyarakat langsung kasih nih gitu. Jangan menggunakan data yang dulu, sementara kan selama ini kurang tepat sasaran. Menurut saya, harapan saya ke depan jadi tadi harus tepat. Semuanya pasti merasakan ya dampak daripada virus ini, cuman intinya ya harus kita jangan panik aja, jalani aja gitu. Nggak usah panik lah, jalanin aja sesuai dengan kemampuan kita ya, terutama ya berdoa. Ikhtiar itu ya nomor 1, berdoa. Cepat pulih lah. Dampaknya sih ada, tapi nggak sebesar orang-orang di luar. Dari pusat ke bawah tuh harus sejalan. Jangan pusat ngomong apa, bawah ngomong apa, masyarakat yang bingung. Pokoknya intinya corona hilang, stabil lagi, Indonesia jaya lagi. Yang putus asa, tetap semangat, tetap berdoa gimana caranya corona hilang. Dan jangan melanggar aturan dari pemerintah. Dah, itu aja. Dari Santoso, saya dari Klaten. Dan di Indonesia sedang ada pandemi corona. Ini sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi dari segala aspek kehidupan. Kita jadi suka parno kalau ketemu orang. Ya, dulunya kita bisa bersahabatan, kita bisa kumpul deket-deket, tapi sekarang nggak bisa. Dan kita menjadi orang-orang yang takut ketika kita ketemu orang. Sama seperti saya. Dan di pekerjaan pun jadi lebih relatif sepi karena orang nggak mau keluar rumah dan mereka takut sekali dengan yang namanya corona. Bukan hanya di pekerjaan, di ibadah pun kita juga dibatasi. Semuanya jadi serba terbatas karena virus corona ini. Dan saya sendiri merasakan sekali efeknya. Kita semua punya harapan yang sama, keyakinan yang sama, dan keinginan yang sama. Virus corona segera berakhir. Yuk kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk kita meyakini satu hal, kalau kita bersama-sama kita pasti bisa mengusir corona ini. Indonesia itu sehat, hidupku sehat, dan semua kita sehat. Kita yakin corona akan cepat berlalu, hidup sehat lagi, bekerja dengan baik lagi, beribadah dengan enak lagi. Dan biarlah semua yang terjadi ini menjadi satu pembelajaran yang baik. Bagaimana kita bergaya hidup sehat, juga bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya dengan positif. Stay home, dan sekali lagi corona akan segera berlalu. Tuhan berkati. Ya, menurut gratis untuk penjualannya udah bawa cepat
selesai biar dagang ini cepat stabil seperti sekarang. Ya pemerintah saya berharap cepat tanggap menanganinya. Berdiri sendiri, soalnya kalau kita terlalu tergantung pemerintah ternyata juga ada kasus begini aja nggak pernah nyampe kan gitu. Jadi harus semangat, harus berdiri di kaki sendiri kan gitu. Usahanya harus nggak boleh patah semangat. Jaga kesehatan, ya yang positif lah, kita pilih yang positif aja. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiki Sagala. Saya seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah aja. Karena situasi COVID-19 ini memang kita disarankan kan untuk berdiam di rumah. Dampaknya sungguh luar biasa ya. Pergerakan kita memang karena dibatasi, dampak ekonomi juga sama kita namanya sebagai ibu rumah tangga itu sangat terasa sekali, karena kita kan sebagai ibu rumah tangga penghasilan dapat dari kepala rumah tangga, dari suami. Nah itu berdampak karena sebagai suami kan nggak bisa beraktivitas, otomatis penghasilannya juga pasti berkurang. Ya seorang ibu rumah tangga itu ya harus pandailah meminimalis belanja, bagaimana supaya keluarga itu makan sehat, harus makanan yang bergizi, kita harus pandai mengatur keuangan lah. Dan harapannya sih pemerintah lebih bijak lagi dan lebih bijak lah pokoknya untuk mengatasi corona ini, terutama mengatasi ekonomi, karena berbagai pihak saat ini kan boleh katakan lumpuh ya, apalagi ekonomi lemah, tidak bisa beraktivitas. Jadi ya pemerintah harus bijak lah untuk mengantisipasi keadaan ekonomi saat ini yang berdampak di masyarakat, terlebih seperti kita masyarakat biasa yang sangat berdampak. Ya dengan disiplinnya kita stay at home atau physical distancing, social distancing, itu artinya kan memutus penyebaran corona itu sendiri. Jadi diharapkan jika bisa dan jika mungkin dan harus mungkin masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi lah tentunya untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu PSBB, supaya pemutusan corona ini berjangkit supaya berkurang. Ya buat teman-teman, buat keluarga, buat para ibu rumah tangga, masyarakat kita yang ada di Indonesia ini tetap yakin lah. Apalagi kita kan punya keyakinan, punya Tuhan yang bisa sanggup menolong kita. Ya kita berdoa, berusaha, apa yang bisa kita kerjakan, dikerjakan dengan giat. Tetap semangat, yakin corona ini akan segera berakhir dan keadaan yang berdampak untuk kita ini sekarang akan segera kembali dipulihkan kembali. Nama saya Rian, saya owner Kopi Incuk Jakarta. Selama corona jelas secara ekonomi, secara sosial terdampak kita ya. Gue sendiri sebenarnya karena bikin kedai kopi di rumah, otomatis yang tadinya orang-orang pada berkumpul di sini, nongkrong di sini, pada akhirnya dengan corona ya harus di rumah masing-masing gitu. Itu pertama dampaknya. Bagi ekonomi juga sama, karena gue juga baru resign dari kantor per awal Maret. Pas corona itu terjadi, sebelum corona, beberapa hari sebelum corona sampai sekarang, jelas secara ekonomi juga mengandalkan kedai. Dan ketika kedainya tutup juga secara ekonomi jelas gue akan terdampak gitu. Semoga pandemi ini segera berakhir dari Indonesia, dari seluruh dunia, dan kita bisa merasakan kembali hal-hal yang kita rasakan sebelum ini terjadi gitu. Dan pemerintah juga semakin cepat dan responsif ya dalam menangani corona, biar juga yang positif bisa segera cure, bisa segera sembuh, dan juga yang sudah terjangkit tadi memang cepat segera bisa kembali lagi ke keluarga dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman semua dan kita semua pasti akan terdampak corona, dan kita nggak bisa meratapi ini sendiri gitu. Kita harus bareng-bareng semua biar kita bisa bangkit kembali. Yang kita memang bisa di rumah, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, termasuk gua misalnya kedai kopi, gue bisa menjual lagi di online dengan bantuan teman-teman dari ojek online, dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama.
kita bisa semakin kreatif dengan segala keterbatasan. Dari segala keterbatasan ini kita bisa berpikir sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menguatkan kita bareng-bareng. Yuk kita buat hal-hal yang kecil sehingga kita bisa bantu teman-teman semua yang ada dan terdampak di corona ini. Tetap semangat teman-teman dan ayo kita bangkit bersama. Hai guys, nama aku Tommy. Pekerjaanku adalah seorang pelaut. Kebetulan sekarang baru sampai di Los Angeles, California. Dan ini merupakan hari ke-45 saya nggak menginjak darat karena kapal kami belum dikasih izin untuk bersandar. So it means that I've been hanging around at sea for 1.5 months kurang lebih ya. Jadi kita nggak bisa bersandar untuk mencegah penyebaran virus corona ini. So guys, kami mengikuti peraturan dari pemerintah dan peraturan dari head office-nya kami di Seattle. Jadi kita harus stay on board, make sure we are safe and healthy. How I feel right now is still bersyukur tentunya karena masih sehat, nggak kena penyakit apapun. Tapi on the other side, emotionally I feel drained. Semenjak Maret 14 kemarin kita itu sailing tanpa tamu, which is hanya crew member aja yang ada di kapal ini. So I don't have much to do. Dan belum lagi kita ada acara karantina level 1, level 2, level 3 yang mengharuskan kita lebih membatasi ruang lingkup kita bergerak. Jadi kita nggak bisa kesana, nggak bisa kemari, nggak bisa nge-gym, nggak bisa jogging. Terus cuman rutenya itu restoran, kamar, dan tempat kerja. So that's all we can do. Aktivitas biasa itu nggak bisa kita lakukan lagi sudah sebulan setengah ini dan kayak ada yang kurang gitu loh. Dan membuat kita kayak merasa useless, nggak produktif gitu guys. Ada yang kurang, biasanya kita sibuk setiap hari dari pagi sampai malam, ini tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain. Enak sih awal-awalnya, enak-enak makan tidur doang dan digaji, but it feels like we are useless gitu. Kita di perairan benua Amerika dan Amerika itu adalah negara tertinggi untuk coronavirus victim. Jadi kurang lebih 70-80 ribuan gitu, dan mereka number one. Kalau aku pribadi dibandingkan ke Indonesia jauh lebih bersyukur ya, karena pemerintah Indonesia udah jauh lebih prepare dan udah lebih strict untuk mengingatkan warganya agar stay away, stay at home, cuci tangan sesering mungkin, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Itu saya setuju banget sih, karena kalian nggak tahu gimana rasanya once you get the virus. You cannot do anything. Sekeren-kerennya kamu, sesehat-sehatnya kamu, kalau virus itu udah berkembang dalam tubuhmu dan membuat badanmu lemah dalam waktu yang cepat, gak ada gunanya lagi gitu loh. Saya berharap semoga pandemi coronavirus ini segera berakhir. It's been like 6 months, you know, I'm tired, I'm done with it. So we better take care of ourselves guys. Jadi sekali lagi jaga kesehatan, karena kalau nggak kita yang take care of ourselves, siapa lagi kita yang kita bisa andelin gitu loh guys. Dan ikutin anjuran pemerintah, karena pemerintah itu berusaha yang terbaik buat kita. Kalau kita sudah ngelewatin pandemi ini, kalau kita taat, harusnya virus itu akan reduce gitu, semakin menurun, dan kita dalam proses recovery bisa dibilang penyembuhan, dan kita bisa beraktivitas, kita bisa jualan lagi, jaga toko lah, yang bisnis lah, bisa traveling lah, bisa do whatever we want to do. Yang penting kita kerjasama dulu untuk hal yang satu ini dan make sure kita sehat, oke? Dari sisi bisnis sangat terasa buat kami UKM ini, yang mana ketika kalau tidak salah di bulan Februari ketika Bapak Presiden mengumumkan bahwa bangsa kita sudah masuk atau terpapar virus corona, maka di situ drastis pemasukan kami hilang 100%. Adapun misalnya orang mau datang atau kami mau tetap buka usaha seperti biasanya, kami sendiri takut. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba ada orang yang datang, jangan-jangan terpapar, jangan-jangan sudah membawa, jangan-jangan carrier. Jadi memang semenjak adanya corona ini, segala kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari jadi tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya. Sejauh ini sih apa yang pemerintah lakukan menurut pengamatan saya sudah cukup baik, tinggal terus disosialisasikan aja. Dan untuk masalah bantuan ya
untuk pemerintah terkait yang memang berkompeten dalam hal ini untuk dana bantuan sosial, biar kiranya pendataannya biar lebih detail lagi, lebih teliti lagi, data lama itu boleh dicoba cross-check lagi supaya jangan cuma orang-orang menengah ke bawah yang kelihatannya benar-benar miskin yang berhak menerima bansos ini. Tapi banyak juga loh orang-orang yang kelihatannya mampu sebenarnya, tapi dengan adanya corona ini usaha mereka terpukul dan memang mereka juga butuh bantuan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus ada pendataan secara khusus. Nah, itu yang perlu dihimbau kepada pemimpin, mungkin tingkat yang paling kecil yaitu RT, untuk bisa mendata pintu ke pintu siapa-siapa saja warga yang memang membutuhkan bantuan. Sosialisasikan saja terus tentang physical distancing ini, tentang bagaimana masing-masing warga menjaga kebersihan diri. Nanti lambat laun kesadaran itu akan tumbuh dan itu akan jadi budaya buat kita semua. Dan saya percaya dari situ akhirnya corona mata rantainya akan putus dengan segera. Amin. Harapan saya pasti sama dengan yang lain, supaya coronanya cepat selesai keliling dunia, supaya coronanya cepat selesai jalan-jalannya di Indonesia, supaya para penderita coronanya bisa lekas sembuh, suspek juga berhenti, dan seperti apa yang menjadi harapan pemerintah yang sudah disampaikan, bahwa paling lambat di bulan Juli semua sudah bisa berjalan sebagaimana adanya seperti sebelum corona ini masuk. Dan ekonomi boleh kembali pulih, kegiatan rohani boleh kembali berjalan seperti biasa, kita boleh kembali membangun tali silaturahmi tanpa merasa takut, khawatir, atau bahkan mungkin jadi paranoid kalau ketemu sama orang. Keluarga bisa saling berkumpul, dan akhirnya ya itu dia, apa yang menjadi harapan kita semua boleh terjawab di 1 atau 2 bulan ke depan paling lambat. Buat teman-teman para pengusaha kecil menengah, buat para usahawan yang memang sedang merintis, saya tahu keadaannya sangat berat. Kami juga sedang mengalami itu. Jangan putus harapan. Percaya saja. Tetap berdoa. Ini kesempatan buat kita masing-masing rumah tangga, masing-masing pribadi untuk mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Mungkin kita nggak bisa banyak berbuat dengan tenaga dan pikiran, tapi kita bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Percaya Tuhan punya terlalu banyak metode untuk menolong kita. Yakin kita nggak akan kelaparan. Yakin kita pasti bisa survive melewati corona ini. Jadi buat semua yang menonton channel Bos ini, tetap yakin, tetap semangat, tetap berdoa, perkatakan yang baik. Pasti ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Jadi buat kita semua pengusaha UMKM, tetap semangat. Kita pasti bisa melewati keadaan ini. Nama gue Salwa, gue mahasiswa kebetulan. Perasaan gue selama COVID-19 ini sebetulnya gue merasakan bosen karena gue harus di rumah terus dan gak bisa kemana-mana, cuman demi kebaikan kan ya. Di satu sisi juga banyak banget matkul-matkul yang harus gue pahami melalui kelas online gitu, yang kendalanya tuh super duper masalah koneksi sih. Koneksi gue baik, tapi kan terkadang dosen atau pengajar kan kurang baik gitu. Nah itu jadi kadang suka susah gitu untuk memudahkan kita untuk bertanya. Tapi ya sejauh ini sih masih fine-fine aja buat gue gitu kan. Paling mungkin karena gue salah satu budak proker, ya karena gue salah satu pengurus organisasi mahasiswa di fakultas gue ya, Senat Mahasiswa. Banyak banget kendalanya gitu, karena banyak banget plan-plan dari program kerja yang ditunda, bahkan dibatalkan gitu, karena masalah pandemi ini gitu. Jadi ya paling di situ sih sedihnya, karena kita juga nggak bisa maksain, kita juga nggak tahu harus ngapain, dan kayaknya seluruh anak-anak organisasi semuanya pasti ngerasain kayak gini, karena proker pasti banyak yang kehambat. Tapi berusaha tetap positif aja, semoga cepat selesai gitu kan.
harapan gue sebetulnya untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh tenaga medis dan pemerintah bisa bekerja sama untuk menekan angka positif COVID-19 ini. Semoga cepat selesai, semoga cepat turun angkanya, dan semuanya selesai secepat-cepatnya kalau bisa, ya supaya kita bisa beraktivitas di luar kembali gitu kan. Semangat juga khususnya untuk para tenaga medis yang berjuang sampai saat ini, dan juga untuk teman-teman semua yang lagi di rumah, yang lagi menjalankan seluruh aktivitasnya di rumah. Semangat, jangan gampang bosan. Kalau bosan, cari aktivitas yang bisa kalian lakuin, kayak contohnya olahraga mungkin, atau baca buku, atau nonton film gitu kan. Buat kalian yang masih kerja di luar rumah, semoga kalian selalu dilindungi dan juga jaga kesehatan ya. Nama saya Robinson Siboro, profesi atau pekerjaan sebagai seorang advokat, pengacara, dan konsultan hukum. Sebagai seorang profesional, kita tetap bisa bekerja sekalipun kita tidak keluar dari rumah. Berbagai pekerjaan yang harus kita selesaikan bisa kita lakukan tidak harus keluar dari rumah, ataupun keluar dari rumah, kita tetap menjaga yang namanya social distancing dan physical distancing. Pengaruh lainnya yang terutama, kita tidak bisa bertemu muka dengan klien. Kita tidak bisa ikut sidang di pengadilan. Kita tidak bisa mendaftarkan gugatan secara langsung di pengadilan. Memang sudah ada peraturan dari Mahkamah Agung untuk mendaftarkan gugatan harus melalui ekor. Tetapi untuk surat kuasa, kita harus tetap pergi ke pengadilan negeri untuk mendaftarkan surat kuasa untuk kita bisa sidang di pengadilan. Kendala yang saat ini sedang kita alami akibat pandemik ini. Apa yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat sudah tepat, yaitu dengan mengadakan pembatasan sosial berskala besar. Terus kedua, pemerintah mengerti akan situasi yang terjadi saat ini yang melanda banyak pekerja golongan menengah ke bawah, sehingga pemerintah mengucurkan berbagai bantuan berbentuk sembako, berbentuk uang, baik itu dari tingkat provinsi, baik dari tingkat kabupaten, baik dari tingkat kota, terutama dari tingkat pusat. Hanya masalahnya saat ini mungkin pembagiannya ada yang tidak sempurna. Salah satu contoh mungkin ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, untuk itu sebaiknya pemerintahan terendah, bukan RT, bukan RW, bukan juga kepala dusun, tetapi lurah atau kepala desa sebagai instansi pemerintah terendah harus mengecek turun ke bawah. Siapa yang tidak dapat, siapa yang dapat. Bahkan ada yang dapat 2 kali, ada yang tidak dapat sama sekali. Dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kelurahan harus proaktif mengecek ke bawah. Jangan hanya mendengarkan, mendapat laporan dari RT, RW, kepala dusun, dan perangkatnya. Kita berharap corona ini secepatnya berakhir. Memang kita berharap di bulan Juli paling lambat corona ini sudah selesai atau Indonesia sudah bebas dari corona. Namun demikian, tinggal harapan kalau kita tidak mendukung program pemerintah, program gugus tugas nasional untuk menjaga social distancing, physical distancing, berkurung di rumah, karantina wilayah, karantina daerah. Kita harus betul-betul mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah. Tetap semangat, pantang menyerah. Negara kita, bangsa kita adalah bangsa pejuang. Dan bangsa Indonesia tidak pernah menemukan dalam kamus kalah. Bangsa Indonesia tidak pernah menemukan dalam kamus menyerah. Kita harus yakin. Kita harus bisa, jangan menyerah, dan jangan menyerah. Yakin, percaya, kerjakan bagianmu, maka tugas pemerintah akan melaksanakan bagiannya. Merdeka! Sampai kami kan melihat pemulihan
lagi.